Hola, salam Arplay. Pekan ini kita kembali dengan informasi terbaru dari dunia sepak bola. Undian babak 16 besar Piala Champion harus diulang karena alasan kesalahan teknis. Manajer Manchester United Ralf Rangnick bongkar strategi skuad setan merah. Banyak pemain yang sulit menyesuaikan tapi terbukti mulai bermanfaat. Badai Covid landa Liga Inggris, 43 orang terkonfirmasi positif Covid-19 dari 3.805 tes yang dilakukan di dalam tim sepak bola Liga Inggris. Selengkapnya, ikutilah Arplay. UEFA sempat membuat blunder undian 16 besar Liga Champion dan harus diulang karena alasan kesalahan teknis pada sesi undian 16 besar Liga Champion yang dilangsungkan di Nyon, Swiss. Pasalnya dalam undian itu Manchester United sempat diundi 2 kali dan harus berhadapan dengan Paris Saint-Germain di babak 16 besar. Pada undian ulang, juara La Liga Spanyol Atletico Madrid akhirnya bertemu Manchester United di babak 16 besar. Partai sengit akan tercipta pada pertandingan antara Inter Milan melawan Liverpool serta Paris Saint-Germain melawan Real Madrid di 16 besar Liga Champion. Pada undian yang dilakukan sebelumnya terjadi kesalahan sistem di mana aturan menyatakan bahwa lawan di penyisihan grup tidak bisa bertemu di fase knockout pertama. Manchester United tidak bisa bermain melawan Villarreal karena kedua sudah saling berhadapan di fase grup F dan skuad setan merah keluar sebagai juara grup. Kesalahan ini terjadi di undian ketiga di mana pada saat itu akan menentukan siapa lawan Atletico Madrid. Pada saat itu Atletico Madrid sudah tidak bisa berhadapan dengan Manchester City dan Real Madrid karena kedua tim sudah diundi bertemu dengan Villarreal dan Manchester City. Alhasil Atletico seharusnya diundi melawan Bayern Munchen, Liverpool, Ajax, Juventus, Lille, dan Manchester United. Namun dalam tayangan video terlihat bahwa Head of Club Competition UEFA, Michael Hasselschweitzer, tidak memasukkan bola MU ke dalam pengundian. Bola Manchester United itu tidak dimasukkan ke dalam mangkuk sebagai calon lawan Atletico Madrid. MU akhirnya diundi melawan Paris Saint-Germain. Sementara Atletico Madrid bertemu dengan Bayern Munchen dan klub Spanyol itu mengatakan mereka sedang dalam pembicaraan dengan UEFA untuk mencari penjelasan dan solusi setelah kesalahan yang dibuat dalam undian itu. Liga Inggris kembali dilanda badai Covid-19. Jumlah penderita di kalangan pemain dan staf klub mencapai yang tertinggi sejak pandemi berlangsung. Bulan ini setelah dilakukan 3.805 tes yang dilakukan pada pekan ke-6, pada tanggal 12 Desember ditemukan 43 kasus positif. Ini menjadi angka tertinggi yang pernah terjadi melewati angka 40 kasus pada Januari tahun ini. Tidak ada rincian pemain dan staf klub mana yang terkena, namun sejumlah laporan menyebutkan Tottenham Hotspur, Manchester United, Leicester City, Brighton, dan Aston Villa termasuk yang memiliki kasus positif COVID-19. Merebaknya kembali Covid ini telah memakan korban. Jadwal pertandingan hari Minggu antara Brighton dan Tottenham Hotspur ditunda setelah wabah merebak di kubu Spurs. Tottenham Hotspur masih belum akan bertanding hingga akhir pekan ini. Badai Covid kini menghantam skuad Tottenham Hotspur sehingga setidaknya 2 pertandingan baik di Liga Premier Inggris maupun di Liga Konferensi Eropa harus dijadwal ulang. Begitupun sejumlah agenda pertandingan Spurs dalam 10 hari ke depan akan ditinjau kembali. Setidaknya ada 8 pemain dan 5 orang staf Tottenham yang tertular COVID-19. Alhasil Tottenham lebih dulu harus menunda pertandingan melawan Rennes di fase grup Liga Konferensi yang sedianya dilangsungkan Jumat lalu. Keputusan serupa dibuat untuk pertandingan Brighton melawan Tottenham. Direksi Premier League mengabulkan permohonan dari The Lilywhites agar laga tandang ke Stadion Amex dijadwalkan ulang. Direksi Premier League telah mengambil keputusan untuk menunda pertandingan menyusul petunjuk dari penasihat medis dengan memprioritaskan kesehatan para pemain dan staf. Manajer Tottenham Hotspur Antonio Conte menyampaikan kekesalannya pada situasi saat ini sehingga belasan orang dalam timnya terkonfirmasi positif COVID-19. 8 players and 5 members of staff. But the problem is that every day we are having people with COVID. People that yesterday wasn't be positive, today was positive, and we are continuing to have contact with people that we think that are negative, but the day after become positive. I think this is a serious problem. It's very difficult to face. At the end of the train station today, again,
One player positive, another member of staff is positive, and we had. And tomorrow, who? Me, another player, another member of staff, and we continue in this way. I think that the situation is serious. Every day we are having contact with the person that are false negative and become positive, and then everyone is a bit scared. Also because I think everyone we have family, and why I have to take this risk? Why? And why? This is my question. The last situation, I repeat, made me very upset because I think that the situation is serious, and there is a contagious, and there is a big infection, and now for sure we are a bit scared because tomorrow we don't know what happened. Jadwal baru pertandingan Brighton melawan Tottenham akan diumumkan nanti. Sementara itu pertandingan Tottenham di kandang Leicester City pada 16 Desember belum diputuskan apakah akan dimainkan atau ditunda. Pertandingan Manchester United di Brentford yang dijadwalkan Selasa ini pun resmi ditunda. MU telah menutup kompleks pelatihan di Carrington menyusul munculnya sejumlah kasus positif di antara pemain setan merah. Pengelola kompetisi Premier League menyatakan akan menerapkan sejumlah langkah untuk menyesuaikan dengan penerapan protokol baru yang diberlakukan di Inggris di tengah ancaman dari varian Omicron. Dalam keterangan persnya, Premier League akan mengambil semua langkah pencegahan sehubungan dengan peningkatan baru-baru ini dalam kasus COVID di seluruh Inggris Raya. Premier League menyatakan Liga telah kembali ke keadaan darurat dan akan meningkatkan frekuensi pengujian aliran lateral dan PCR COVID-19 dilakukan terhadap pemain dan staf. Masih jadi tanda tanya apakah Liga Inggris akan tetap bergulir pada pekan ini dengan laga pekan ke-17 ataukah ada diskresi khusus dalam pengadaan pertandingan di tengah badai COVID-19. Kita tunggu. Ralf Rangnick akhir pekan kemarin mengadakan rapat dengan manajemen Manchester United. Dalam pertemuan itu Rangnick menyampaikan siapa saja pemain yang layak didatangkan ke Manchester United. Entah itu pada transfer musim dingin 2022 atau transfer musim panas 2022. Mendatangkan pemain baru memang merupakan kewajiban bagi Manchester United demi perbaikan hasil menurut Rangnick. Ada 4 nama yang ditawarkan ke manajemen Manchester United, bahkan Rangnick telah menyiapkan suksesor Cristiano Ronaldo mengingat usia yang semakin menua di Old Trafford. 4 nama itu adalah Jude Bellingham dapat menjadi solusi atas kurang optimalnya duet Fred dan Scott McTominay di lini tengah Manchester United. Kehadiran gelandang 18 tahun ini diprediksi meningkatkan kekuatan Manchester United di lini sentral. Gelandang lain yang diburu Ralf Rangnick adalah Amadou Haidara. Gelandang asal Mali ini diprediksi membuat Manchester United akan tampil lebih solid, terutama ketika melakukan pressing ke pertahanan lawan. Selain kukuh dalam memenangi duel di lini sentral, Amadou Haidara juga bisa diandalkan untuk mengacak-acak pertahanan lawan. Bersama RB Leipzig musim ini, Amadou Haidara mengemas 3 gol dari 17 pertandingan. Berikutnya, Calvin Phillips merupakan gelandang andalan timnas Inggris di Piala Eropa 2020. Berkat bantuan gelandang milik Leeds United ini, timnas Inggris lolos ke final Piala Eropa 2020. Bisa dibilang ini merupakan waktu yang tepat bagi Calvin Phillips untuk meningkatkan karirnya. Setelah sejak 2015 membela skuad senior Leeds United, ini merupakan waktu yang tepat untuk Calvin Phillips untuk mengembang karirnya dengan gabung bersama Manchester United. Di posisi puncak ada Erling Haaland. Penyerang milik Borussia Dortmund ini memiliki hubungan baik dengan Ralf Rangnick. Selain itu, Ralf Rangnick juga memiliki hubungan yang baik dengan ayah Erling Haaland, Alf Inge Haaland. Ketika Erling Haaland membela RB Salzburg di Austria pada tahun 2019,
Ralf Rangnick pun menjadi saksi mata kehebatan Erling Haaland. Saat itu dalam 27 pertandingan, Erling Haaland mengemas 29 gol. Karena itu besar peluang Manchester United untuk mendapatkan penyerang berpaspor Norwegia itu. Bisa dibilang Erling Haaland merupakan calon suksesor Cristiano Ronaldo di Manchester United. Mengingat usia CR7 sudah tidak muda lagi. Walau hanya bersifat sementara di Old Trafford, Rangnick banyak membuat terobosan di luar nalar mainstream skuad Setan Merah. Pertandingan terakhir MU melawan Norwich City dengan hasil menang tipis 1-0. Dengan jelas Rangnick bukan menyebut Ronaldo sebagai pahlawan, walaupun CR7 yang mengeksekusi tendangan penalti dan menghasilkan satu-satunya gol skuad Setan Merah di menit ke-75. Justru kiper De Gea lah yang diberi apresiasi oleh Rangnick. Pertandingan Piala Champions antara MU dan The Young Boys pun Ronaldo diistirahatkan oleh Rangnick, padahal CR7 tengah berupaya untuk mengejar top skor Liga Champions. Ketidakselarasan ini mulai terlihat sejak kali pertama Rangnick bergabung dengan Manchester United. Banyak pihak menilai jika Ronaldo tidak betah maka akan memanfaatkan kesempatan transfer musim dingin Januari mendatang. Dan ada upaya pihak Real Madrid untuk mengambil CR7 untuk kali yang kedua. Ada beberapa pemain yang bisa meninggalkan klub selama masa kepelatihannya di klub. Mereka dinilai kesulitan menjalankan style permainan gegenpressing bawaan Ralf Rangnick. Manajer berusia 63 tahun itu dikabarkan telah diberi anggaran belanja sebesar 100 juta pounds di bursa transfer Januari 2022 mendatang. Rangnick pun secara resmi telah menyampaikan bahwa dia tidak akan membuang-buang waktu untuk menahan Paul Pogba di Old Trafford. Begitu juga Edinson Cavani yang konon kabarnya ingin hengkang pada kesempatan transfer musim dingin Januari 2022. Pogba dan Cavani kontraknya akan berakhir dan masih dilanda cedera juga. Hal ini mungkin akan menjadi alasan untuk keduanya mempercepat kepindahannya dari MU. Begitupun Jesse Lingard yang ingin bermain reguler dibanding lama duduk di bangku cadangan. Dengan musim ini akan menjadi kesempatan buat Lingard untuk mencari klub yang menjadikannya lebih produktif. Peta kekuatan Manchester United tentu akan banyak berubah pada saat transfer musim dingin Januari tahun depan. Kita tunggu apakah Setan Merah mampu memperkecil jarak poin di klasemen Liga Inggris setelah diasuh Ralf Rangnick. Baiklah R-Player, demikian info seputar bola pekan ini. Tetaplah bersama R-Play dan sehat selalu. Ciao.